Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di channel aku Nalasran ya. Tentunya bareng Teteh Iim di sini semuanya. Mudah-mudahan sore ini kita sedang berada dalam keadaan sehat walafiat, penuh dengan rahmat Allah, penuh dengan magfirahnya Allah di dalam segala situasi, kondisi apapun saat ini ya. Mudah-mudahan nih oke kondisinya baik-baik aja ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang ingin ditanyakan, kalau misalkan Teteh paham akan hukumnya, mangga silahkan bisa ditanya aja. Kalau misalkan kalian semua ada yang membutuhkan kopi kesehatan dari Alasran, insya Allah nanti malam ya, live-nya bareng Teteh itu nanti malam ya, sekitar jam 9 sampai jam 11 malam. Kalau kalian ada yang ingin membutuhkan kopi kesehatannya. Nisab zakat emas berapa dan bagaimana cara zakatnya kalau sudah sampai nisab. Oke, Kakak Mr. Jo, kalau nisab emas itu sama kayak kalau perak itu berbeda ya. Yang kakak tanyakan itu adalah emas. Nah, kalau kebanyakan jumhurul ulama itu adalah sampai kurang lebih sekitar 100 gram haulnya, maksudnya per tahun, dan itu nisabnya sekitar 100 gram Kak, seperti itu. 100 gram. Jadi nanti 2,5%-nya. Misalkan punya 200 gram. Berapa nih per gramnya Kak Mr. Jo sekarang tuh? Dan itu karatnya berapa? Berarti kan itu sesuai dengan harga karat kan? Emas itu kan karatnya beda-beda dan nanti harganya beda-beda seperti itu. Oh, ternyata misalkan sekarang itu emasnya 1 gram berapa? Teteh nggak tahu harga emas berapa ya? Gitu, nggak tahu nih harganya. Misalkan nih per gramnya itu misalkan 800.000 misalkan. Berarti kalau 100 gram itu sudah mencapai 80 juta. Berarti kalau 200 gram itu mencapai berapa? 160 juta. Nah, maka nanti sama kakak Mr. Jo itu dipotong 2,5%-nya dari 160 juta tersebut. Nah, dikeluarkanlah uang sama kakak Mr. Jo lalu diberikan kepada orang yang mustahik zakat. Ingat, diberikannya kepada orang yang mustahik zakat itu. Jadi 2,5% ya kakak Mr. Jo. Emas itu 2,5%. Oke, Teh kalau lagi sholat terus kita ngejawab salam atau jawab adzan, boleh gak? Oke. Kita ceritanya lagi sholat nih. Kemudian kita mendengar adzan ya. Berarti ini kakak ini sholatnya durcong mungkin ya. Dengar di masjid sebelah udah adzan, langsung sholat mungkin. Kemudian di tempat-tempat yang lain juga berkumandang adzan. Nah, ketika kita sholat boleh nggak nih kita menjawab adzan atau menjawab salam? Itu kan pertanyaannya. Itu hukumnya berbeda kakak ya. Kalau misalkan kita sedang sholat, menjawab salam dan menjawab adzan itu beda hukumnya. Kalau misalkan kita sedang sholat, ada yang mengucapkan salam, misalkan ada yang ketuk pintu nih, mau tamu nih ke rumah gitu ya, assalamualaikum misalkan gitu kakak ya. Nah, aduh gimana nih, aku kan sedang sholat mungkin gitu ya, apa boleh gak aku menjawab salam? Nah, kalau dilihat di dalam kitab Safinah itu tidak boleh ketika kita sholat kita menjawab waalaikumsalam, itu gak boleh. Kenapa? Karena di dalam kitab Safinah itu kan ada salah satu yang membatalkan kepada sholat itu adalah ya berkhitob itu kita berkata kepada orang lain, artinya berkhitob itu gitu kakak. Nah, di dalam kitab Safinah kan kita tidak boleh berkhitob melebihi dari 2 huruf. Sedangkan waalaikumsalam, wah itu sudah beberapa huruf. Jadi jelas kalau misalkan kita sholat kita mengucapkan salam waalaikumsalam, ya tentu kakak itu batal nanti sholatnya. Ya, itu ada di dalam kitab Safinah. Nah, tapi gimana nih kalau misalkan kita sedang sholat menjawab adzan? Nah, itu beda lagi hukumnya. Kalau kita sedang sholat kita menjawab adzan, kalau itu hukumnya tidak batal sholatnya. Ya, Allahu Akbar gitu kan. Lalu kakak menjawab Allahu Akbar, terucap nih dengan lisan kita. Maka itu tidak batal sholatnya. Loh kenapa? Itu kan lebih dari beberapa huruf kan. Allahu Akbar, kita jawab Allahu Akbar. Itu kan lebih dari beberapa huruf. Itu beda kakak, itu beda. Bedanya apa? Kalau tadi kita menjawab salam itu termasuknya khitab, kita berkata nih pada orang lain. Tapi kalau adzan kita jawab itu termasuknya zikir, bukan termasuk khitab, itu termasuknya zikir. Sedangkan kalau kita sedang sholat terselah oleh zikir yang lain itu tidak membatalkan sholat. Tetapi kalau dilihat di dalam kitab apa itu ya, di dalam kitab Bidayatul Hidayah, tetapi itu hukumnya makruh. Begitu kak, tapi itu hukumnya makruh. Jadi baiknya gimana? Ya kalau kita lagi sholat, kita mendengar adzan, baiknya udah gak perlu dijawab aja, kita konsentrasi aja kepada sholat. Andai pun kalau kita misalkan menjawab adzan tersebut, ya gak sampai batal kok sholatnya, tapi itu hukumnya makruh. Itu ada di dalam kitab Bidayah.
Begitu kakak ya. Itu perbedaannya kalau kita sedang sholat, kita menjawab adzan dengan menjawab apa tadi, salam, seperti itu. Alhamdulillah sehat, alhamdulillah Kak Putra kalau sehat. Oke, teh air 2 kulah itu segimana sih? Ah, bagus ini pertanyaan. Ini teteh seneng nih kalau misalkan ada yang bertanya-tanya tentang bab air, karena kalau yang bertanya tentang bab air itu kan asal mulanya kita mau beribadah secara fikih itu kan dari air dulu. Karena air itu kan merupakan alat bersuci ya. Salat kita tidak syah kalau kita tidak menggunakan air yang suci, gitu kan. Nanti wudhu kita tidak syah kalau kita tidak menggunakan air yang suci lagi mensucikan, bukan hanya sekedar suci aja, tetapi suci lagi mensucikan. Nah, maka kita juga harus paham nih akan ukuran air. Kalau ukuran air itu sih sebetulnya ikhtilafiyah kakak ya. Ikhtilafiyah memang ada beberapa perbedaan pendapat ulama. Kalau menurut Syekh Wahbatuz Zuhaili, kalau air 2 kulah itu setara kurang lebih sekitar 170 liter. Tetapi kalau menurut jumhurul ulama, kebanyakan mengatakan bahwa air 2 kulah itu adalah sekitar 216 liter. Bahkan ulama-ulama Indonesia pun menyepakati bahwa air 2 kulah itu adalah sekitar 216 liter. Nah, tapi kan kalau misalkan kita punya bak mandi ya, di rumah jarang ya kita tuh sampai sengaja ngeliter air gitu ya ke bak itu ya, ngeliter air itu jarang banget. Nah, maka kita gunain sentimeter aja. Misalkan kita punya bak mandi nih, kita sentinya itu sekira-kira 65 cm sama 65 cm. Ya. Jadi misalkan ini bak mandi nih, kayak gimana ya? Misalkan ini bak mandi nih. Ini bak mandi gitu. Dari sini ke sini tuh harus ada 65 cm. Dari sini ke sini tuh harus ada 65 cm. Dari sini tuh ke bawah harus ada 65 cm. Itu pun termasuk air 2 kulah itu kalau dalam kondisi keadaan posisinya penuh ya, airnya ya, posisinya penuh. Tapi kalau ya ceritanya ini ke sini 65, ke sini 65 atau ke sini 65 tapi airnya sedikit gitu. Ya, itu tidak dikatakan air 2 kulah dong. Karena airnya sedikit. Nah, maka bisa dikatakan air 2 kulah itu adalah jika dalam kondisi posisi airnya itu penuh. Ya, seperti itu kakak ya. Nah, itu yang lebih mudah kan, karena kalau kita mengukur senti itu kan kita punya penggaris ya, biasanya di rumah itu tinggal kita penggaris aja. Tapi itu sebetulnya sih 60 cm ke 60 cm itu udah bisa. Tapi kalau pengen lebih apik lagi itu adalah sekitar 65 cm ke 65 cm. Jadi kalau misalkan kita punya kamar mandi di rumah itu harus diperiksa loh, wajib loh bak mandinya ukurannya berapa. Kalau segala aktivitas kita di sana, kita mandi di sana, kita bersuci di sana, kita mencuci baju di sana menggunakan air bak tersebut, maka itu harus diperhatikan benar akan ukuran air 2 kulahnya, karena itu menentukan. Karena apa? Karena kalau air 2 kulah dengan air yang 2 kulah itu kan nanti beda hukumnya. Seperti itu ya. Kalau misalkan terkena mutanajis, air yang kurang dari 2 kulah, maka itu nanti berubah semuanya menjadi mutanajis gitu ya. Meskipun tidak tampak terlihat rupa, rasa dan bau. Tapi kalau airnya 2 kulah meskipun terkena mutanajis tetapi tidak merubah rasa, rupa dan bau, maka itu tidak menjadi mutanajis, tetap aja suci. Kemudian kalau air yang kurang dari 2 kulah misalkan terkena perkara yang ada hadasnya, maka itu air berubah menjadi mustamal. Statusnya suci aja tetapi tidak mensucikan. Tapi kalau air 2 kulah meskipun kita terkena hadas itu tetap aja airnya itu suci lagi mensucikan. Maka kita tuh wajib tahu benar akan ukuran air 2 kulah itu. Ya, begitu kakak ya. Oke, assalamualaikum teh. Waalaikumsalam. Ti palih mana? Ti palih Bandung. Teteh orang Sunda, kakak toko orang Sunda. Mau ngobrol Sunda sama teteh? Oke, boleh banget. Teteh orang Sunda, kakak toko orang Bandung, ya. Kalau bersuci menggunakan air kolam bisa teh? Bisa dong. Oke. Ya. Kakak, kita mau bersuci menggunakan air kolam bisa. Karena kan kalau air kolam itu kakak, kan itu kemungkinan besar kalau air kolam itu kan itu kan melebihi dari 2 kulah ya. Kalau air kolam itu ya kemungkinan pasti lah melebihi dari 2 kolam, mas ada kolam kecil gitu ya. Itu jelas lah, itu boleh. Terus gimana nih kalau misalkan itu si kolamnya itu terkena kaporit? Itu kan kalau misalkan kolam renang itu kan suka pakai kaporit ya. Biar airnya itu tidak mudah rusak, biar airnya itu tidak mudah bau gitu. Boleh gak kita menggunakan kolam yang ada air kaporitnya gitu? Sedangkan kan itu bahan kimia lah. Nah, kalau menurut
Syekh Ismail. Kalau menurut Syekh Ismail bin Zain menyebutkan bahwa air yang dicampur dengan kaporit itu tetap bisa dipakai kita untuk bersuci. Meskipun kita dipakai kaporit itu masih tetap bisa untuk melakukan bersuci. Itu ada di dalam kitab Qurratul Ain. Kalau nggak salah penjelasannya itu ada di dalam kitab Qurratul Ain. Kenapa? Karena sesungguhnya kalau perubahan air itu dengan benda keruh, dengan sejenisnya dari barang-barang yang suci, itu tidak bisa merusak kesucian. Itu tidak bisa merusak akan kesucian air. Meskipun baunya itu sampai berubah seperti itu. Nah, dengan demikian jadi status si airnya itu itu masih tetap suci dan juga masih tetap bisa mencucikan sebagaimana aslinya seperti itu. Jadi meskipun kakak kalau misalkan itu kolamnya ada kaporit, meskipun banyak itu tetap boleh, artinya tetap itu airnya suci lagi mensucikan. Ya, boleh kak? Boleh banget kakak ya. Ustazah ada obat kuat kah? Ada Kak Syakil, kakak pengen obat kuat nanti tapi ini sejenisnya kopi ya kak ya. Kalau kakak pengen kuat itu sejenis kopi kak, itu kebetulan ada di belakang tuh kak. Kopinya namanya kopi dari Al Asran, kopi lanang jagat sama kopi lanang godek. Tapi kalau kakak mau nanti deh malam ya. Kalau kakak mau pengen lebih jelas nanti kakak malam gabung lagi sama Teteh sekitar jam 9 malam. Insya Allah Teteh itu live-nya keranjang kuning ya. Nanti Teteh menerangkan akan kopi lanang jagat lanang godek. Ya makasih Kak Iwan. Tadi mau tanya asal fiil amar dari wanita itu apa ya? Ini Kak Ridwan santri nih. Teteh lewat Kak Ridwan pertanyaannya. Ini santri nih yang bertanya nih. Kak Ridwan mungkin paham jawabannya ya. Pertanyaannya jangan mencoba Teteh. Tapi pertanyaannya yang benar-benar tanya. Oke, Kakak Kedai, waalaikumsalam, mau tanya nih gimana caranya bertayamum ketika sudah sedekah sama istri atau suami. Alasannya apa dulu Kakak Kedai? Kakak itu mau bertayamum alasannya apa dulu? Takutnya Kakak Kedai nggak tahu nih apa sebab-sebab kita boleh melakukan tayamum. Ya, tapi kalau caranya Kakak Kedai, kalau kita mau menghilangkan hadas kecil, kalau kita menghilangkan hadas besar, ya, sehingga misalkan nih Kakak Kedai itu sudah termasuk orang yang termasuk ke salah satu orang yang boleh melakukan tayamum, sebab-sebabnya. Mungkin Kakak Kedai mungkin udah tahu nih misalkan nih ceritanya nih. Nah, apakah sama cara bertayamumnya bagi orang yang mempunyai hadas kecil dengan orang yang mempunyai hadas besar? Sama Kakak Kedai. Jadi tayamumnya sama. Karena kadang pernah gini loh, Teh itu kan kalau misalkan kita mau tayamum nih, kita gak punya wudhu nih gitu, maka kan tayamumnya itu kan muka sama tangan. Kalau aku nih udah bersetubuh sama istri, maka tayamumnya gimana? Apa aku guling-guling di pasir? Asik Kak Iwan, ya enggak gitu juga, tayamumnya sama. Tayamumnya itu adalah muka dengan tangannya ya. Itu mau dipraktekin gak Kak Kedai tayamumnya? Kalau misalkan Kak Kedai belum tahu tata cara tayamumnya, nanti Kak Kedai komen lagi deh. Nanti Kak Kedai komen lagi deh, aku pengen tahu nih tutorial cara tayamumnya tuh kayak gimana. Nanti Kak Kedai komen lagi aja ya. Kalau bersuci dengan air zam-zam boleh nggak Teh? Oke. Kalau bersuci dengan air zam-zam itu, ini menurut langsung aja deh secara pendeknya ya, secara jumhurul ulama. Kalau secara jumhurul ulama itu boleh. Kalau menurut pandangan jumhurul ulama, kebanyakan para ulama itu menghukumi boleh. Kita mau mandi, kita mau berwudu, jelas ya. Kalau kita mau minum itu udah jelas banget. Kalau kita mandi, kalau kita wudu, kalau menurut jumhurul ulama itu hukumnya boleh. Itu ada keterangannya di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab ya. Itu ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhadzab dan apa itu nanti itu termasuk makruh enggak? Dan itu tidak termasuk makruh. Kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'iyah itu tidak termasuk makruh. Jadi boleh-boleh aja. Mutanajis itu apa Teh? Kakak Arifin, mutanajis itu jadi begini Kakak. Mutanajis itu gini. Mutanajis itu yang terkena najis gitu Kak Arifin. Mutanajis itu yang terkena najis gitu ya. Nah, air kencing itu najis Kakak Arifin. Salah satu contohnya air kencing itu najis, si air kencingnya itu kena ke pakaian Kakak Arifin. Nah, maka pakaian Kakak Arifin itu berubah menjadi mutanajis. Artinya yang terkenai oleh najis. Kalau air kencingnya sendiri itu hukumnya najis. Kalau pakaiannya itu hukumnya menjadi mutanajis karena terkena najis oleh air kencing tersebut. Begitu Kakak Arifin. Salam kenal di Pangandaran. Waalaikumsalam Kakak Toko Suraguna. Waalaikumsalam Kakak Indi juga. Selamat sore. Kumaha damang? Alhamdulillah Kakak Gito sehat. Kakak Blak, waalaikumsalam Bun. Mojokerto hadir Bun. Waalaikumsalam Kakak Blak. Salam silaturahmi Kak. Teteh dari Sunda.
Hukum air kurang dari 2 kula terkena air musta'mal gimana teh? Air kurang 2 kula mungkin bukan terkena air musta'mal mungkin ya. Maksudnya begini Kakak Ridwan. Kalau air yang kurang dari 2 kula kalau terkena hadas maka itu berubah airnya menjadi musta'mal. Maksudnya begitu Kakak Ridwan mungkin ya pertanyaannya. Jadi misal contoh nih, saya contoh ini Kak Ridwan nih ya sama yang lainnya juga. Misalkan ini airnya itu kurang dari 2 kulah. Ini bak mandinya itu kurang dari 2 kulah. Nah, teteh mau berwudu nih. Teteh mau berwudu nih ceritanya. Teteh mau berwudu kan teteh punya hadas kecil ya. Teteh ini kan punya hadas kecil. Nah, ketika teteh mengambil gayung, oke, terus kemudian teteh niat aku menghilangkan hadas kecil fardhu karena Allah Ta'ala dari percikan atau dari basuhan muka yang pertama terpercik ke dalam bak. Ke dalam bak itu, ke dalam bak yang kurang dari 2 kula. Nah, maka Kakak Ridwan itu air yang ada di dalam bak itu, maka itu statusnya menjadi air mustamal. Artinya air mustamal itu apa? Artinya air mustamal itu tetap kok suci, tetapi tidak bisa mensucikan kembali. Nah, ini dari ceritanya tadi basuhan yang pertama ini udah walatra, udah rata. Udah sempurna nih teteh membasuh yang pertama. Maka ketika teteh mau mengambil air kan sunnah ya 3 kali basuhan. Maka ketika mengambil air yang kedua, ketika mengambil air yang ketiga, apakah boleh gak menggunakan air bak mustamal tersebut? Itu masih boleh. Itu masih boleh. Kenapa Kakak Ridwan itu masih boleh? Karena kan ini hadas yang ada di mukanya tuh sudah hilang. Karena tadi basuhan yang pertama itu sempurna membasuhnya. Tetapi Kakak Ridwan ketika teteh mengambil lagi gayung mau mencuci yang tangan kanan ini, maka teteh sudah tidak bisa menggunakan air tersebut. Kenapa? Karena ini tangan tuh masih ada hadasnya. Nah, begitu Kak Ridwan. Jadi kalau misalkan air yang kurang dari 2 kulah itu kalau terkena hadas ya nanti berubah jadi mustamal. Repot banget ya. Makanya kita harus tahu benar air 2 kulah dan air kurang dari 2 kulah. Iya, sendal. Ya, gitu Kakak ya. Kakak udah menikah, alhamdulillah atau Kakak Iwan menikahnya 20 tahun yang lalu. Teteh pasti kuat ya. Kuat apanya Kakak Mama Kumis, Kakak Muhammad, Masya Allah. Teteh kenapa ya setelah aku minum kopi teteh aku ada kumis? Kenapa tuh? Bercanda. Emang sebelumnya Kakak Mama Kumis nggak ada kumisnya. Sekarang jadi ada kumisnya gitu. Kakak Siap Dana teh sehat selalu, amin. Kak Siap Dana. Kakak Siap Dana rindu gak sama teteh nih? Udah seminggu deh teteh nggak live. Udah seminggu teteh nggak live ngaji. Udah seminggu teteh nggak live keranjang kuning. Iya, itu teman cerita ada caranya berguling-guling. Berarti tidak paham hukum. Masya Allah, ternyata Kakak Gede ternyata sama ya. Di sana juga ada yang berpikir kalau kita mempunyai hadas besar itu tayamumnya berguling-guling. Ya Allah, enggak Kak Gede, enggak seperti itu caranya ya Kak ya. Konyol itu. Oke, katanya. Oke, teh dalam hukum ilmu fikih apa boleh berhubungan ibadah di tempat lain? Boleh Kak Adam, tapi kalau di kamar mandi itu hukumnya makruh. Teh kalau ASI diperjualbelikan boleh gak? Kayak ASI diperjualbelikan. Aduh, kayak itu ya. ASI diperjualbelikan itu mungkin kayak bank ASI ya. Ada di sebagian negara itu sekarang ada yang kayak bank ASI ya, mungkin kayak seperti itu ya. Tapi kalau di Indonesia itu kayaknya nggak ada ya, maksudnya nggak lumrah ASI itu diperjualbelikan. Tetapi teteh pernah baca ya itu ya di di negara lain. Teteh pernah lihat di negara mana ya? Pernah lihat di negara mana itu ya ada pabrik yang kayak perjualbelikan ASI. Oke, begini Kakak. Kalau misalkan hukumnya dulu, ini hukumnya berjual beli ASI. Ini berjual beli ASI dulu hukumnya. Kalau berjual beli ASI itu kalau menurut mazhab Imam Asy-Syafi'i itu hukumnya boleh-boleh aja. Itu hukumnya boleh-boleh aja dan itu sah-sah aja. Kalau nggak salah itu ada di dalam kitab Mughnil Muhtaj. Kalau nggak salah itu ada dalam kitab Mughnil Muhtaj. Jadi kalau berjual belinya itu sah-sah aja, boleh.
Dan sah menjual air susu, kalau gak salah keterangannya seperti itu, kita sah menjual air susu wanita. Karena apa alasannya di dalam kitab itu? Karena alasannya bahwa air susu itu hukumnya suci, maka itu hukumnya boleh diperjualbelikan dan dapat diambil manfaatnya kan air susu tersebut. Maka itu hukumnya sama seperti menyerupai susu kambing, seperti itu. Juga sama bolehnya menjual air susu laki-laki karena memandang kesuciannya gitu, dan itu bisa menjadikan suatu pegangan di dalam kitab itu. Tetapi yang menjadikan pertanyaan kakak bukan itunya sih, kalau teteh khawatir. Yang kalau teteh khawatirkan bukan itu, karena kan kalau air susu itu kan nanti berhubungan kepada rodoah, nanti berhubungannya kepada rodoah, kepada satu persusuan, khawatirnya itu. Jadi kalau lebih baik ya, kalau kita mah ada, misalkan ada berjual beli susu ASI, kayaknya lebih baik kalau teteh sendiri pakai susu formula dari sapi aja deh, karena nanti hubungnya ke rodoah takutnya ya kak ya. Tapi kayaknya gak perlu deh ngebahas lebih lanjut tentang rodoah ya, nanti lebih panjang lagi pembahasannya kakak ya. Kak Imron, jadi gitu, takutnya nanti kan rodoah yang dikhawatirkan. Tetapi rodoah pun itu Kak Imron kan tetap ada syarat-syaratnya kan. Rodoah itu juga kan tetap ada syarat-syaratnya. Ya harus yang apa itu, yang menyusuinya itu, yang mengeluarkan air asinya harus masih tetap ada. Kemudian 5 kali susuan, kemudian anaknya yang kurang dari 2 tahun. Nah itu kan ada lagi ada lagi kan persyaratan-persyaratan tentang hukum rodoahnya itu. Tapi kalau teteh sendiri kayaknya gak mau banget. Takut itu nanti hubungannya ke rodoah ya. Teh hukumnya minum ASI lagi berhubungan gimana? Boleh. Boleh Kakak Cong, kalau misalkan istri Kakak Cong itu lagi menyusui anak 1 tahun ada air ASInya. Boleh gak terminum susu ASInya sama suaminya? Boleh. Nanti jadi satu haram enggak? Boleh kalau Kakak Cong seneng. Teh hukumnya aturan harta gono gini tuh gimana teh? Aturan harta gono gini suami istri berarti ini cerai ya, cerai. Oke, itu kita lihat dulu nih, kalau misalkan itu harta gono gini itu, kalau misalkan nih sang suami ini ketika menikah ya, ketika berada di dalam rumah tangga, sang suaminya mencari nafkah, kemudian sang istrinya juga bekerja. Nah, jadi dua-duanya sama-sama menghasilkan harta ya kan. Istrinya menghasilkan harta, suaminya juga menghasilkan harta. Kemudian misalkan kita ngebangun nih rumah, kemudian kita beli nih mobil, kemudian kita beli aset-aset yang lain. Nah, tetapi kan uangnya bercampur kan. Suami istri itu kan uangnya bercampur. Sedangkan dua-duanya usaha lah. Intinya dua-duanya sama-sama bekerja menghasilkan uang. Nah, bingung kan? Tuh, gimana tuh mau mengatur harta gono gininya? Maka kita nanti dilihat aja gitu. Nanti kita lihat aja kalau misalkan jika aset-asetnya itu bercampur, misalkan ini kita udah gak bisa nih ngebedain mana milik sang suami, mana milik sang istri, maka kita dilihat dulu akan kebiasaan atau adatnya. Jadi kita lihat dulu nih kebiasaan atau adatnya, apakah ada aturan gak nih pembagian harta gono gininya atau enggak. Nah, itu sebetulnya ada sih di dalam penjelasan ini, ada di dalam kitab Bugiyah juga ada ya, tentang pembagian harta gono gini ini. Jadi sih bagusnya kita melakukan perdamaian sih ya kak. Ini memang sih agak susah ya. Maksudnya harus ada kebijaksanaan antara kedua-duanya, antara pihak si sang istri sama pihak sang suami. Ya mungkin nanti bisa dilihat juga dari penghasilannya seperti itu. Maka kalau udah dilihat nih dari penghasilannya suami per bulan berapa, penghasilan istri setiap per bulannya itu berapa, nanti bisa terlihat tuh asetnya. Nah bagusnya banget itu adalah kebijaksanaan. Sang suami bisa bijaksana, sang istrinya bisa bijaksana. Tetapi pada kenyataannya terkadang ya kita juga sering dengar ya sang istrinya egois, sang suaminya juga egois. Nah itu tuh yang biasanya yang suka jadi yang suka jadi perkara tuh biasanya seperti itu. Maka kalau di dalam kitab Bugiyah itu sampai pada tingkatan saling sumpah antara pihak sang istri dan juga pihak sang suaminya seperti itu. Jadi begitu sih kak. Jadi aturannya ya kita lihat aja asetnya aja gitu ya. Teh boleh nggak sih kita suami gugat alat punya istri? Masya Allah, kenapa kakak Mas Marcel? Istrinya sakit?
Istrinya sakit kak, tidak bisa melayani kakak lagi. Kalau secara hukum fikih itu boleh, itu haknya kakak Mas Rel. Jangankan laki-laki ke perempuan, perempuan pun boleh menggugat cerai suaminya jika milik sang suaminya itu sudah tidak bisa melakukan lagi ibadah kepada istrinya. Kalau secara hukum fikih itu boleh. Tetapi kakak di sini kan kita berumah tangga, ada kebijaksanaan ya, ada rasa kasih sayang yang semakin lama semakin tumbuh. Apalagi kita sudah berumah tangga bertahun-tahun begitu ya. Maka coba kita berikhtiar dulu, kita cari solusi dulu, kita cari obat dulu, begitu ya. Kalau misalkan ya udah berikhtiar ke sana ke sini bertahun-tahun berikhtiar tapi tidak kunjung mendapatkan solusi, andaikan kakak Mas Marcel mau berpoligami dengan kebutuhan itu tidak apa-apa ya. Tapi coba bagusnya lebih baik berpoligami aja deh daripada diceraikan, kasihan ya kakak Mas Marcel ya. Tapi kalau secara hukum sih boleh, tapi ya coba lebih lebih ke hati deh gitu, lebih ke hati ya berbicaranya lebih ke hati ya. Mau tanya tentang mengqadha sholat subuh, di mana letak yang benar kakak Haikal? Kalau misalkan kita kesiangan, kita bangun nih sekitar jam 7, jam 8, jam 9 kita baru bangun, kita meninggalkan nih salat subuh. Bagusnya kita langsung bergegas, kita berwudu dan melaksanakan qadha pada saat itu. Tetapi kalau misalkan kita tidak melakukan qadha pada saat itu karena misalkan misalkan dengan kondisi kita harus berangkat kerja nih, misalkan nih Kak Haikal, aduh ini udah kesiangan nih kerja gitu ya, harus cepet-cepet aku berangkat gitu, seperti itu ya gitu. Maka kakak Haikal tidak mengundurkan untuk qadhoannya tersebut, nggak apa-apa, dengan alasan yang mendesak banget gitu waktunya, nggak apa-apa. Nanti kakak ketika waktu zuhur, nanti kakak bisa bareng nih dengan qadha subuhnya. Tapi bagusnya langsung sih, tapi kalau dengan alasan tertentu itu kayak nggak bisa banget nih qadha pada saat itu, nggak apa-apa. Kakak melakukan dulu aktivitas, lalu nanti kakak qadha, seperti itu ya. Keranjang kuningnya insya Allah nanti malam kakak Arjuna ya, insya Allah nanti malam ya. Nanti malam insya Allah keranjang kuningnya. Umi kenapa mau nikah lagi, kok ingat istri terus? Kenapa tuh? Tanya hatinya Kak Tardi. Tanya tuh hatinya sama Kak Tardi, kan itu urusan hati Kak Tardi. Katanya nggak tahu. Itu urusan hati Kak Tardi. Mungkin karena dari bekas istri Kak Tardi itu terlalu banyak sekali kenangan yang manis ya bareng dengan istrinya, maka inget terus ya. Aduh Masya Allah, ini teteh nggak tahu nih sekarang berapa menit lagi mau adzan maghrib ya. Sekarang berapa menit lagi nih mau adzan maghrib. Oke. Lihat Umi jadi ingat mantan istri, cenanya. Masya Allah Kak Anggondes, kenapa istrinya Kak? Udah meninggal Kak Anggondes. Itunya istrinya udah meninggal, Masya Allah. Kak Tardi juga istrinya udah meninggal, Kak Anggondes juga sama istrinya udah meninggal, Masya Allah ya. Udah kebayang deh. Sabar ya Kak Tardi, sabar ya. Tapi kalau wanita dicerai lalu melahirkan, gimana iddahnya? Melahirkan dipaksa. Oh, melahirkan dipaksa. Melahirkan dipaksa. Oke. Mungkin itu ya, aborsi ya. Waduh, lolos pertanyaan. Oke. Udah Kak Kedai, ini teteh mau fokus nih. Ini kalau teteh fokus ke komen-komen itu kadang teteh mau ngejawab gak fokus nih. Jadi kayak tadi, kalau ada wanita yang cerai lalu dia melakukan aborsi gitu ya. Gimana itu? Iddahnya wanita tersebut. Kalau wanita itu kan ada masa iddah ya, berbeda dengan laki-laki. Kalau iddahnya itu adalah setelah dia aborsi aja. Setelah dia aborsi aja. Jadi setelah dia aborsi, maka sudah selesai iddahnya. Udah gitu. Jadi setelah dia aborsi udah selesai iddahnya. Kalau hukum aborsinya ya jelas itu haram. Jelas banget, itu termasuk dosa besar. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Itu termasuk dosa besar itu. Nah, namun untuk iddahnya itu udah jelas ya. Sesudah janinnya itu keluar. Itu ada di dalam kitab Bajuri itu. Keterangan itu ada di dalam kitab Bajuri ya. Jadi tidak habis masa iddah kecuali dengan melahirkan atau mengeluarkan janin atau mengeluarkan bayi, walaupun kalau di dalam kitab Bajuri itu bahasanya dengan istilah meskipun melalui dengan obat gitu ya. Kan itu kan mungkin pakai obat atau dioperasi atau gimana deh, gak tahu nih aborsi. Yaitu hukumnya masa iddahnya udah setelah dia aborsi melahirin anaknya, ya udah.
idahnya beres. Ya. Teh, kalau ada laki-laki mengaku bujang atau duda padahal dia beristri, apa jatuh talak teh? Kak Kedai awas loh. Tadi Kak Kedai mau siapa? Mau berpoligami. Bukan Kak Kedai tadi siapa? Bukan Kak Kedai tadi siapa yang mau berpoligami? Awas ya, jangan macam-macam lu mau poligami tapi ngakunya bujang atau duda. Ini pertanyaannya, kalau ngaku bujang, ngaku duda padahal dia beristri, apakah jatuh talaknya? Oke, bagus ini. Karena takut di luar sana ada laki-laki yang seperti ini ya. Wahai para laki-laki, begini ya. Kalau misalkan nih laki-laki nih kenalan nih sama cewek lain, dia ngaku bujang atau dia ngaku duda padahal dia punya istri. Maka Imam Ash-Shirazi menyebutkan bahwa jika dia berkata bahwa aku bujang atau berkata bahwa aku duda, tetapi ada maksud dalam hatinya. Ada maksud dalam hatinya dengan niat mentalak. Ini dengerin. Dengan niat mentalak atau dengan niat mencerai, maka itu nanti jatuh talaknya. Oke, sekali lagi. Ada kenalan nih si cowok nih sama satu perempuan. Aku masih bujang. Aku duda. Tapi ada maksud ketika berkata itu kepada perempuan lain, ada maksud dalam hatinya bahwa ucapan ini bermaksud aku mencerai istri aku. Maka itu jadi talaknya. Talak satu. Jadi. Meskipun istrinya tuh gak denger. Meskipun istrinya gak denger kan, karena dia berbicara kepada wanita lain. Kalau ada maksud niat dalam hati menceraikan wanita itu, istri kita itu, jadi udah talaknya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada maksud niat dalam hati, ini mah cuman berbohong aja. Aku ngaku-ngaku duda aja, aku ngaku-ngaku bujang aja. Kalau tidak ada maksud niat dalam hati menceraikan istri aku, maka itu hukumnya tidak termasuk talak, tetapi jelas itu adalah berbohong. Dan berbohong itu jelas hukumnya dosa. Dan ini termasuk dosa apa? Ini termasuk dosanya dosa besar. Ya. Ini ada di dalam kitab Majmu. Ada ini keterangannya ada di dalam kitab Majmu. Ya, seperti itu. Karena kalau itu kan tidak termasuk, kenapa tidak termasuk cerai? Laki-laki tersebut mengatakan bahwa aku duda, aku bujang, karena kan itu tidak termasuk sorry. Alasannya itu, karena itu tidak termasuk sorry. Tapi jika dia berniat, ya maka jatuhlah talak. Jadi sorry itu maksudnya apa sih? Sorry itu nggak jelas, perkataannya itu nggak jelas. Pengkhianatan namanya itu, Umi? Iya, pengkhianatan. Kalau anak hasil hubungan gelap, kalau anak hasil hubungan gelap anaknya tapi dinikahkan, gimana hukumnya? Yang dinikahkan siapa? Aduh, ini gak konsentrasi gini. Kalau anak hasil hubungan gelap, udah kan ada anak hasil. Oke, tapi dinikahkan gimana hukumnya? Oke, kok teteh ini ya, kok teteh loading nih Kak Elim. Ini kalau teteh nerangin suka agak jelas nih, agak membosankan. Begini Kak Elim, kalau misalkan ada yang melakukan perzinahan antara laki-laki dan juga perempuan, kalau misalkan ada perzinahan antara laki-laki dan juga perempuan, kalau misalkan sampai mengandung, mau laki-laki ataupun perempuan, contohnya yang mengandung anak perempuan, maka lantas begitu ditikahkan laki-laki sama perempuan itu yang berzina, maka apakah itu hukumnya boleh? Boleh. Tetapi meskipun nanti udah menikah, Kak Elin, ya tetap aja itu si anaknya anak hasil zina. Meskipun udah nikah ya tetap aja anak hasil zina meskipun udah nikah. Ya kalau lebih parah lagi kalau misalkan anaknya perempuan, kalau terlahir anaknya perempuan, maka nanti kalau udah dewasa itu nggak bisa diwalikan sama bapak biologisnya. Dan si anak hasil zina itu tidak akan mendapatkan waris dari bapak biologis, hanya mendapatkan waris dari ibunya. Tapi kalau dari bapak biologisnya itu anak hasil zina itu tidak akan mendapatkan waris. Kasihan banget. Kalau nalak istri pas lagi nggak sadar istrinya, jatuh talaknya. Nggak sadar istrinya, mungkin nggak sadar suaminya, mungkin kakak yang bertanya ya. Mungkin pas nggak sadar suaminya mungkin ya. Mungkin karena kakak yang bertanya, karena kan yang menjatuhkan talak itu kan suami, bukan istri. Yang punya hak menjatuhkan talak itu suami, bukan istri. Mungkin apa itu?
Mungkin laki-lakinya, kakak ini yang bertanya, mungkin kakak Susi yang bertanya, mungkin laki-lakinya ya, bukan perempuannya. Jadi kalau misalkan ini ceritanya apa ya, lagi sadar itu gimana? Mungkin kesurupan kali ya. Gimana? Biar kebayang nih sama teteh ya. Mungkin kesurupan gitu ya. Ini kesurupan ceritanya, kemudian kesurupannya itu mengeluarkan kata-kata bahwa mentalak istrinya. Mentalak istrinya dalam keadaan sedang kesurupan mungkin ya. Nah, itu sebetulnya sih dengan kesurupan itu sebetulnya bisa dikiaskan dengan kondisi gila. Kan kondisi gila itu kan tidak akalnya itu kan hilang. Sama tuh kan ya seperti yang kesurupan gitu. Maka talaknya jadi tidak. Kalau di dalam kitab itu talaknya tidak jadi. Tidak sah. Talaknya orang yang gila. Kalau referensi di dalam kitab itu tidak sah. Talaknya orang yang gila, yang kambuh gilanya kemudian dia tuh sadar kembali seperti itu. Nah, jika talaknya dijatuhkan saat dia sedang gila, kalau mentalak saat dia sadar, maka ya itu talaknya jatuh kan syah. Tapi kan ini kondisinya dia tuh lagi gila, namanya juga gila. Ya sama kayak kesurupan itu kan gila. Ya meskipun dia ketika kesurupan berkata-kata, aku pengen talak, aku talak istri aku, langsung talak 3, nggak jadi, karena dia nggak sadar. Ya begitu kakak ya. Umi mau nanya, bila istri sakit terus minta izin poligami, apa itu berdosa Umi? Tidak berdosa. Jangankan istrinya sakit, istrinya sembuh aja. Kalau suami minta izin kepada sang istrinya, istriku, kakang mau poligami. Udah kata Ardi, kiamat itu kayaknya istri dengernya. Tapi kalau misalkan sang suaminya minta izin gitu boleh, berdosa enggak, karena itu hak suami. Tapi kakak Tardi punya perasaan lah sedikit. Ya, Kak Tardi punya perasaan lah sedikit. Ini kondisi istrinya lagi sakit loh. Ya, kalau mendengar itu takutnya nanti sakitnya semakin lama sembuhnya. Tapi berdosa enggak berdosa, itu haknya kok. Kalau anak hasil zina boleh gak jadi imam sholat? Boleh, yang penting sesuai aja dengan syarat ketentuan jadi imam. Gak mau poligami, pengennya sakidah, mawanah, waromah. Iya gitu. Betul kakak Siap Dana, betul banget. Assalamualaikum teh, ku nikah sama orang lagi hamil, tapi dia bukan hasil orang lain. Gak apa-apa kakak Jupay, kalau kakak mau menerima kondisi keadaan istri kakak meskipun dalam kondisi hamil, itu gak apa-apa. Teh sepil bajunya dong, mantep bener ini, ada yang mau pengen disepil bajunya, siap bener, tapi ini belum ada etalasenya ya. Tapi ini belum ada etalasenya. Ini teteh sengaja pakai baju ini lagi biar sekarang yang lagi pada lihat, yang punya istri-istri di rumah, atau misalkan untuk ibunya, atau misalkan untuk ya siapa aja yang tercinta, masya Allah. Tapi teteh susah nih mau berdirinya. Kelihatan gak sih? Gak bisa sampai ke bawah. Pokoknya mah ya Allah elegan banget. Ini yang membuat looksnya mahal ini ya. Yang membuat looksnya mahal ini loh. Ini yang membuat looksnya mewah ini, ada yang warna kayak perak gini dan ada yang warnanya hitam. Tapi insya Allah deh nanti teteh apa ini? Nanti teteh kursi teh naon? Nanti pokoknya beberapa hari lagi deh, entah 1 minggu lagi atau beberapa hari lagi, nanti teteh setiap jam 6 pagi itu teteh live-nya sekalian kopi sama passion. Ya, sekalian kopi sama passion. Poligami sama teteh OTW gak mau lah Kak Bagas. Gak mau teteh sama Kak Bagas. Itu dulu sebelum meninggal. Masya Allah. Iya Kakak Tardi. Iya Kak Tardi, maaf ya. Ustazah udah merit belum? Hehehehe. Udahlah Kak, cinta 20 tahun yang lalu teteh meritnya udah tua banget. Assalamualaikum Ustazah, apa kebaikan tidak memakan makanan berdarah atau bernyawa? Aduh, apa ya? Apa kebaikan tidak memakan makanan berdarah atau bernyawa? Aduh, teteh belum pernah baca. Kakak Resku, teteh belum pernah baca nih. Teteh belum tahu nih jawabannya. Maksudnya teteh belum pernah mendapatkan pembahasan itu di dalam kitab-kitab yang pernah teteh baca, Kakak Resku. Teteh nggak tahu. Hai teteh cantik, iya.
Bu, temanku cerita cepat ejakulasi, katanya untuk pengobatannya bagusnya pakai kopi apa? Kakak kreator pelaut itu membutuhkan pengobatan ya? Itu membutuhkan pengobatan. Kakak kreator itu bilang nanti sama temennya menggunakan lanang jagat sama lanang godek sekaligus ya. Kayak yang Edi itu membutuhkan pengobatan, nanti bilang ke temennya minumnya jagat sama godek ya. Jagat diminumnya 1 hari 2 kali pagi sama siang, godek setiap jam 7 malam, jadi 1 harinya 3 gelas. Jadi 1 harinya 3 gelas untuk pengobatan. Cuma nanti bilang ke temennya ya, kakak kreator pelaut bilang ke temennya, kalau ini tuh kopinya tanpa bahan kimia dan juga tanpa bahan pengawet sama sekali. Maka kalau untuk pengobatannya itu nggak bisa instan. Maksudnya ya nggak bisa 1-2 toples lah. Kalau kebanyakan yang udah mengcekot ini kopi, yang udah berhasil, udah banyak sekali, itu biasanya membutuhkan beberapa toples. Ada yang sampai ke 8 toples, ada yang sampai ke 6 toples gitu. Jadi nggak cukup 1-2 toples biasanya kalau untuk pengobatan. Nanti bilang kakak kreator ke temennya ya kalau mau. Jadi ini kakak kreator diminum jangka panjang tuh aman banget. Yang ada nanti kondisi tubuhnya sehat, semakin sehat dan semakin terjaga kesehatannya. Karena ini mah bukan kopi bukan kopi suplemen atau stamina yang sifatnya sementara gitu ya, yang seperti kebanyakan yang dijual, bukan. Tetapi ini lebih bertujuan ke pengobatan, memperbaiki sistem saraf sama pengaliran darah dalam tubuhnya gitu kakak ya. Teteh, iya. Ada yang mengatakan baik untuk roh. Oke, ini kayaknya PR banget nih kakak Resku. Teteh jadi penasaran. Nanti teteh tanya dulu deh ke suami kakak Resku ya. Ada yang mengatakan baik untuk roh. Oke, nanti teteh tanya deh ke suami. Teh hukumnya anaknya kalau udah dewasa nikah gimana? Anak hasil zina itu kakak. Kakak siapa? Kakak Elim, kalau anaknya udah dewasa, kan kalau misalkan laki-laki itu kan tidak membutuhkan wali kan. Meskipun itu anaknya hasil zina, kalau laki-laki itu kan tidak membutuhkan wali. Tapi kalau misalkan perempuan itu kan membutuhkan wali kan, Nah, walinya itu tidak boleh pakai bapak biologisnya, ayah biologis itu nggak boleh. Kalau misalkan anaknya perempuan dinikahkan oleh bapak biologisnya, nanti nikahnya gak syah, nanti nikahnya fasid, rusak. Maksudnya rusak itu ya enggak syah. Kalau enggak syah ya nanti kayak melakukan berzina seumur-umur dong. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Kok cepet lepa pindah jam tayang? Enggak Kak Agus, barusan teteh live itu sekitar jam 5 lebih. Barusan teteh live-nya sekitar jam 5 lebih Kak Agus. Menunggu adzan maghrib aja. Sekarang ini udah mau adzan. Kayaknya teteh harus sudah pamit undur diri nih. Teh, aduh gimana ini udah 2 minggu istri gak dikasih kopi padahal dia minta belum dikasih, gak dosa teh. Makanya kakak siap dana, kalau uangnya punya, istrinya minta, kakak siap dana berniat untuk menyenangkan istri dan berniat kalau pengen istrinya lebih sehat, ya beliin dong. Kakak siap dana itu istrinya beliin dong kopinya. Kalau teteh mah seneng banget. Ya, kakak siap dana ya. Aduh udah deh, kayaknya jangan ada yang bertanya lagi ya. Ini teteh adzan maghrib, udah teteh undur diri dulu. Kalau udah terdengar adzan, di kalian udah pada adzan belum? Udah jangan ada yang bertanya lagi nih. Teteh pengen agak refresh gitu dong otaknya gitu ya. Pengen agak refresh gitu otaknya, jangan mikir terus. Teh kenapa istri kalau dibeliin baju suka seneng, kenapa ya? Ya tanya sama istri kakak Ihsan. Tanya sama istri kakak Ihsan kalau dibeliin baju kenapa seneng. Kalau teteh sendiri aja dibeliin baju seneng banget. Ini aja nih, padahal ini baju teteh sendiri ya. Padahal ini baju teteh sendiri nih. Kata suami, sebelum dijual pakai dulu katanya. Maksudnya ya buka itu capnya, pakai dulu. Oh senengnya. Gak tahu itu. Seneng aja, iya, karena begitulah wanita, fitrahnya wanita seperti itu, karena lebih cenderung kepada zuin, kepada apa ya, kalau bahasa Sundanya papais, memperhias diri, mempercantik diri, fitrahnya wanita tuh seperti itu. Jadi kalau dapat baju baru ya emang sesuai dengan fitrahnya wanita, makanya para wanita tuh suka seneng gitu. Ya itu normal, itu normal banget. Teteh pilih-pilih komen, gak dijawab, tanya aku yang mana Kak Heri. Enggak, karena Kak Heri kalau misalkan teteh ada pertanyaan, teteh ngejawab. Kalau teteh ngejawab ya gak fokus ke komen, Abis kan nanti teteh suka gak konsentrasi gitu ya. Kalau buat mengeras, Kak Asep, kalau misalkan milik Kak Asep itu pengen mengeras, maka sistem saraf dalam tubuhnya diperbaiki dulu. Pengaliran darah dalam tubuhnya kita lancarin dulu Kak Asep. Kenapa?
kan Kakak Asep kan tahu kan bahwa area milik laki-laki itu kan bukan tulang, bukan otot kan. Nah, lalu kenapa area milik laki-laki itu bisa mengeras? Itu dikarenakan apa itu, si suplai darah masuk ke area Mr. P-nya itu kan membesar kan, makanya tuh dia bisa keras. Nah, ketika sudah banyak sekali yang menyumbat ke area milik laki-lakinya, maka kerasnya itu tidak terlalu optimal. Misalkan nih kayak yang kolesterol, biasanya kan itu banyak sekali lemak dari darahnya sehingga mengakibatkan itu kerasnya tidak optimal. Nah, jadi kakak kopi ini itu kita bantu, kalau kita minum kopi ini kita pengaliran darahnya kita lancarin biar nanti kakak bisa keras lagi, optimal begitu ya. Oke, assalamualaikum teh, itu kopinya aman gak buat lambung? Pengen nyoba dan main rada alami. Pengen rada alami, aman. Kakak C Abhoim, kakak punya lambung, punya sakit mah, aman kak? Yang ini kak, yang lanang jagat. Kakak nanti jangan cekot yang warna merah, ingat jangan cekot yang warna merah, tapi cekotnya yang ini, yang larang jagat, yang warna kuning keemasan. Kakak cekotnya yang ini aman untuk lambung. Tapi kakak wajib makan dulu, jangan perut kosong ya, jangan perut kosong, makan dulu, baru nanti setengah jam selanjutnya baru kakak nanti minum ini kopi ya, baru nanti kakak minum kopi. Dan kalau yang punya sakit lambung itu menyeduhnya itu harus sesuai tutorial, jangan asal nyeduh ya kak ya. Kak Elim itu harga kopinya kalau yang lanang jagat itu 99.000, kalau yang lanang godek itu 127.000 kakak. Udah deh adan, pokoknya setiap jam 5 sore insya Allah. Sebetulnya Teteh nggak pengen ngebahas kopi sebetulnya sih. Kalau pengen ngebahas kopi mah ya udah, nanti gini deh, bagi kalian semua yang pengen tahu kopi dari Al Asrar, nanti insya Allah sekitar jam 9 malam atau setengah 9 Teteh live, setengah 9 deh insya Allah, setengah 9 sampai jam 11 malaman kurang lebih. Nanti Teteh akan menjelaskan ini kopi lanang jagat sama lanang godek. Dipersediakan ada keranjang kuningnya juga. Ingat ya, nanti malam ikuti live Teteh. Oke, sekarang udah adzan maghrib. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan obrolan santai kita kali ini ya mendapatkan kemanfaatan ilmu dunia akhirat dan kita bisa memanfaatkan ilmu tersebut. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.